Terkadang kita sebagai peternak mandiri itu terlena. Kita melupakan satu hal yang sangat penting. Akhirnya produksi telur dari ayam-ayam kita malah menurun, teman-teman. Kita mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi setelah itu malah rugi selamanya atau rugi jangka panjang. Kalau sudah begini, biasanya pilihannya hanya dua. Yang pertama itu putus asa dan akhirnya berhenti menyerah dari ternak ayam kampung. Halo teman-teman, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas tentang ternak ayam kampung. Salah satu permasalahan yang biasanya dihadapi peternak pemula itu adalah produksi telur yang macet. Indukan yang biasanya bertelur lancar setiap hari, tiba-tiba saja macet bertelur, tiba-tiba berhenti bertelur. Atau mungkin ayam itu masih bertelur, tetapi telurnya sedikit. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, teman-teman. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan produksi telur pada indukan kita itu menurun. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing-sharing bersama tentang salah satu faktor yang menyebabkan produksi telur di kandang kita itu mengalami penurunan, sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan bisa melemahkan semangat kita di dalam beternak ayam. Materi pembahasan kali ini sangat menarik, teman-teman. Semoga saja video kali ini nantinya bermanfaat dan tidak ada yang gagal paham lagi. Sebelum kita mulai, boleh ditekan dulu tombol like, kemudian komen, subrek juga boleh, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, kita ini sebagai peternak mandiri ya, biasanya kan menetaskan telur sendiri. Ada yang pakai mesin tetas, ada juga yang masih pakai cara tradisional. Indukan dibiarkan angkrem. Kalau teman-teman membiarkan indukan angkrem, kami sarankan ketika sudah menetas, DOC menetas, sebaiknya segera saja dipisahkan dari induknya. Saat anak ayam bulunya itu sudah kering, maka itu sudah bisa dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Tujuannya supaya indukan ayam itu tidak perlu mengasuh anak-anaknya. Karena kalau dibiarkan indukan mengasuh anak-anaknya, biasanya akan membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Sekitar 2 bulan atau bahkan 3 bulan itu mengasuh anak-anaknya. Dan itu pada masa mengasuh itu, otomatis indukan ayam akan berhenti bertelur. Jadi kalau pengen indukan ayam segera bertelur lagi, caranya ya harus segera dipisah saat anakan itu sudah menetas. Kemudian jika teman-teman memakai mesin tetas, maka ini akan lebih cepat lagi siklusnya. Setiap hari kita akan ambil telurnya tuh di kandang, kita ambilin setiap hari sehingga ayam itu tidak perlu mengeram. Dia hanya fokus bertelur saja. Biasanya setelah menghasilkan 10-15 butir telur itu akan masuk ke masa istirahat atau masa jeda. Kurang lebih biasanya 1-2 minggu. Setelah itu akan lanjut bertelur lagi. Telur yang sudah kita panen, kita kumpulkan, bisa kita masukkan ke mesin tetas. Sebaiknya kita masukkan telur ke mesin tetas itu setiap seminggu sekali, teman-teman. Usahakan jangan lebih dari seminggu sejak kita panenan telur itu. Karena kalau terlalu lama disimpan, kita terus tidak segera kita masukkan ke mesin tetas, misal sudah kita panen hari ini, kemudian sudah 2 minggu tidak segera dimasukkan mesin tetas. Nah, itu nanti akan berpotensi dikhawatirkan telur-telur kita itu tingkat fertilitasnya akan menurun. Dengan memakai mesin tetas, produksi telur itu pasti akan meningkat, teman-teman. Tapi tetap kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena mesin tetas itu juga memiliki kelemahan. Misalnya saja saat terjadi mati lampu. Apalagi mati lampunya lama dan berkali-kali. Misal hari ini mati lampu seharian, terus jarak 4 hari atau 5 hari lagi ternyata mati lampu lagi seharian lagi. Wah, itu bisa bahaya, teman-teman. Embrio di dalam telur itu bisa mati. Kemudian bisa juga muncul masalah, yaitu lampu pada mesin tetas ada yang putus. Akhirnya suhu yang diinginkan tidak sesuai. Akibatnya ayam gagal menetas. Atau kadang juga itu bisa menyebabkan ayam itu menetas tetapi tidak sempurna karena suhunya tadi yang tidak sesuai. Misalnya saja kakinya jadi pengkor, kemudian cacat dan sebagainya. Atau mungkin yang bermasalah itu adalah rak gesernya, rak ayunnya, atau membolak-balik telurnya. Jadi sebenarnya cukup banyak juga resiko dari penggunaan mesin tetas.
Kami dulu pernah bermasalah itu di bagian kipasnya. Kebetulan untuk meratakan suhu, mesin tetas kami itu pakai kipas. Ternyata kipasnya mati dan tidak ketahuan. Akhirnya ya telur sekitar 50-an butir itu gagal menetas semuanya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Cara menjaga indukan ayam supaya produksi telurnya lancar terus. Sebelum kita lanjutkan lanjutkan lagi sedikit tentang siklus ayam. Ketika kita memasukkan telur ayam ke mesin tetas seminggu sekali, otomatis kita akan panen DOC setiap seminggu sekali. Nantinya kita akan membentuk siklus, teman-teman. Ada ayam yang baru menetas, ada ayam yang usianya 1 minggu, ada yang 2 minggu, hingga ayam yang usianya siap panen. Karena siklusnya sudah terbentuk, maka kita akan bisa panen ayam pedaging setiap seminggu sekali. Nah, di sini kadang-kadang peternak pemula itu sering kelupaan. Keasikan menjual ayam. Ayam usia 3 bulan, bobot tercapai, langsung dijual semua. Ayam usia 2 bulan, bobot tercapai, dijual semua. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah berjalan mungkin 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba saja produksi telurnya itu menurun drastis. DOC yang dihasilkan menurun drastis juga. Awalnya keasikan panen, jualan terus setiap minggunya. Senang, dapat untung banyak, tetapi lama-lama malah merugi karena produksinya menurun. Kenapa kok bisa merugi? Karena dia lupa menyiapkan regenerasi indukan muda. Makanya kemarin ini tahun baru kan ya, tahun baru kita tidak menjual habis ayam-ayam di kandang. Sengaja kita sisakan ada 3 ekor betina dan 1 jantan untuk regenerasi indukan muda. Indukan yang sudah tua, yang umurnya sudah 3 tahunan ke atas, biasanya memang produksi telurnya akan menurun, teman-teman. Karena sudah mulai memasuki masa afkir. Walaupun ada juga yang indukan itu sampai usianya 4 tahun itu masih tetap produksi dengan baik, tetapi ini jarang. Itulah pentingnya kita siapkan calon-calon indukan muda. Jangan sampai gara-gara harga ayam sedang naik, harganya sedang bagus-bagusnya, akhirnya semua ayam dijual. Memang benar dapat untung besar, tetapi itu cuma untung sekali dan malah rugi selamanya atau rugi dalam jangka panjang. Jadi menyiapkan calon indukan muda ini sangat penting, teman-teman. Ini adalah salah satu hal penting untuk menjaga produksi telur supaya tetap lancar. Ketika indukan tua masuk ke masa afkir, kita tidak bingung lagi karena penggantinya sudah siap. Berbeda ketika kita lupa menyiapkan calon indukan muda. Produksi telur itu akan terhambat karena untuk mencetak indukan muda itu membutuhkan waktu 6-7 bulan. Atau kalau mau cepat ya beli pulet. Tetapi kalau beli pulet ini pertama harganya pasti lebih mahal. Lalu yang kedua kualitasnya kita tidak tahu. Kalau kita menyiapkan sendiri, kan sudah jelas. Kita bisa melakukan seleksi dari ayam-ayam kita. Kita pilih yang posturnya bagus, yang bodinya bagus, pertumbuhannya cepat, yang sehat, yang tidak pernah sakit, daya tahan tubuhnya kuat, dan sebagainya. Biasanya kita itu khilaf saat hari raya, saat lebaran, terus tahun baru. Di situ harga jual ayam itu sedang bagus-bagusnya. Akhirnya kita tergiur untuk menjual semua ayam-ayam kita. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita harus menyiapkan atau mempersiapkan calon indukan muda? Normalnya itu saat indukan sudah berumur 2 tahun ke atas, maka sebaiknya segera disiapkan saja. Atau saat produksi telur itu sudah mulai menurun. Produksi telur menurun padahal kondisi ayamnya sehat, berat badannya ideal, bulunya normal, tetapi kok produksi telurnya menurun, produksi telurnya kok sedikit. Nah, itu juga sebaiknya segera dipersiapkan saja indukan muda. Jadi kita tidak harus menunggu hingga ayam itu usianya 2 tahun ke atas baru dipersiapkan pengganti. Ketika indukan tua itu sudah menunjukkan penurunan produksi, maka langsung saja dipersiapkan pengganti. Salah satu ciri indukan yang sudah waktunya afkir itu juga bisa kita lihat dari telurnya, teman-teman. Misal telurnya sering bentuknya benjol, terlalu lonjong, terus cangkangnya terlalu tipis, terdapat bintik-bintik kasar dan sebagainya. Mending kita persiapkan saja penggantinya. Karena pengalaman kami untuk telur-telur yang memiliki tanda-tanda tidak normal seperti tadi itu biasanya kemungkinan untuk menetasnya itu rendah.
Intinya kalau ada indukan yang produksi telurnya menurun atau produksi telurnya sudah tidak normal lagi, telurnya cacat, maka langsung saja disiapkan indukan pengganti. Jadi tiba-tiba saja video ini sudah berakhir teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua.